Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap sehat semuanya. Baiklah, kali ini Bu Guru akan hari ini adalah pembelajaran Aswaja kelas 5 dengan bab, yaitu babnya adalah talqin, ya. Tentunya anak-anak belum memahami atau belum paham dan sebagainya. Oleh karena itu simak di layar kaca kalian, ya. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang talqin. Nah, apa sih anak-anak talqin itu? Kita lihat pengertiannya dulu. Talqin di sini nanti adalah sebagai berikut. Nah, ada pengertian talqin menurut bahasa. Apa artinya? Mendikte dan mengajarkan secara lisan. Bahasanya itu mendikte, itu ya mendikte kayak nuntun gitu ya, seperti itu. Mengajarkan secara lisan, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, yaitu talqin itu adalah membimbing seseorang yang sedang mengalami sakaratul maut agar bisa mengucapkan kalimat tauhid. Maksudnya begini, bahwa orang yang menghadapi dalam sakaratul maut itu pasti bertentangan. Ada yang mungkin mereka yang sedang mengalami sakaratul maut itu ada yang membisikkan yang lainnya. Oleh karena itu biasanya ahli keluarganya itu membacakan atau bisi telinganya supaya terdengar suara kalimat tauhid. Yang apa itu kalimat tauhidnya? Yaitu la ilaha illallah. Biasanya itu dituntun, dibimbing dengan kalimat Allah, Allah. Kenapa sih kok pakai begitu? Agar yang mau meninggal itu diberikan Allah lancar, tidak sakit dan lain sebagainya. Itu talqin menurut istilah, ya, membimbingnya agar mereka yang mengalami sakaratul maut itu tidak mengalami sakit. Berikutnya, di dalam talqin itu ada macamnya, ya. Kita lihat bahwa macam-macam talqin. Yang pertama adalah talqin dalam sakaratul maut, itu yang pertama. Yang kedua adalah talqin sesudah pemakaman jenazah. Jadi macamnya hanya ada dua. Apa sih, ada hukumnya enggak sih kira-kira kok pakai talqin segala? Ada anak-anak. Nah, kita lihat hukumnya talqin itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah boleh dikerjakan, boleh tidak. Tidak dikerjakan tidak berdosa, jika dikerjakan malah mendapat pahala. Itu hukumnya talqin itu sunnah. Berikutnya, selain hukumnya sunnah, talqin itu juga ada dasarnya. Dasar dalam Al-Quran yang terdapat dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-55 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang artinya dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi selain hukum itu ada, ditetapkan dalam Al-Quran juga ada, yaitu tadi ya sudah saya bacakan. Selain di dalam Al-Quran dijelaskan, juga ada hadisnya, ya. Hadisnya terdapat di mana? Kita lihat di sini. Nah, hadis talqin juga ada hadisnya yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Tentunya anak-anak kalau memang pernah melihat atau membaca hadis, di sana ada bermacam-macam hadis termasuk ini ya Bukhari Muslim. Biasanya anak-anak hafalan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sini tentang talqin pun dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim. Selain hadis Bukhari Muslim ada lagi, yaitu hadis riwayat Abu Dawud. Yang hadis itu dari sahabat Utsman bin Affan. Ya.
Berikutnya selain dari Abu Dawud ada juga hadis dari riwayat Imam Tabrani. Jadi beginian anak ya, selain di dalam Al-Quran itu ada, dan hadis pun juga ada penjelasannya. Yang ada di dalam apa ini yang saya tunjukkan di dalam layar kaca ini, itu ada beberapa hadis mengenai talqin. Nah, setelah ada hadis, ada dasar dalilnya. Berikutnya adalah bagaimana sih caranya talqin itu. Tentunya anak-anak sudah tahu, tetapi sama sudah melaksanakan tetapi nggak paham juga ada. Bagaimana cara melaksanakan talqin? Nah, yang kita bahas sekarang adalah melaksanakan talqin pada saat sakaratul maut. Caranya bagaimana? Caranya adalah membimbingnya agar bisa mengucapkan kalimat tauhid ya. Jadi nuntun orang ngomong, nuntun orang berbicara supaya walaupun tidak bisa bicara, insya Allah mendengar itu dengan kalimat tauhid. Supaya apa? Besok seandainya sudah diambil Allah alias meninggal, bisa menjadi husnul khotimah. Itu. Yang kedua adalah melaksanakan atau cara melaksanakan talqin sudah pemakaman jenazah. Bagaimana caranya? Nah, caranya hanya dibacakan doa. Doa itu macam-macam loh anak-anak ya, banyak doa. Segala doa itu bagus. Yang pasti doanya harus doa yang khusyuk, enggak boleh tertawa-tertawa, itu biar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Talqin yang dibacakan pada sesudah pemakaman gimana? Ya, dibacakan doa di situ juga ada doanya sendiri-sendiri. Nah, apa sih tujuannya? Nah, agar mereka atau si mayit yang sudah meninggal tadi kemungkinan tidak dipersulit dan tidak takut dengan kedatangan malaikat siapa? Biasanya Munkar dan Nakir, dan insya Allah diberikan Allah rahmat di dalam kuburnya dan segala amalnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya pada orang yang mati saja, namun talqin sesudah pemakaman ini disampaikan kepada para yang mengiringi di makam itu ya. Jadi disampaikan bahwa kita ini nanti akan mengalami seperti si mayit ini. Karena apa? Setidaknya mati itu tidak bisa ditunda, artinya tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi semuanya akan mengalami kematian, tapi tidak tahu kapan kepastian kematian ini ada pada dirinya masing-masing. Oleh karena itu para pentakziah ini diberikan talqin seperti ini biar bisa muhasabah ya, koreksi dirinya seperti itu. Berikutnya, setelah mengetahui caranya, apa sih manfaatnya? Talqin juga ada manfaatnya. Yang pertama adalah tidak takut untuk menghadapi malaikat Munkar Nakir. Kenapa kok tidak takut? Karena sudah diberikan bimbingan tadi yang sebelum sakaratul maut dibimbing, dituntun membaca kalimat tauhid. Nah, manfaatnya seperti ini. Manfaat yang kedua adalah dapat menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Apapun yang dijawab, insya Allah bagi mereka-mereka yang sudah ditalqin dilancarkan jawabnya. Apa pertanyaannya? Terserah malaikat Munkar Nakir. Dan yang jawab siapa? Si mayit. Tidak bisa berbohong anak-anak ya. Apa yang dilakukan selama ada di dunia, mereka menjawabnya ya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Tidak bisa bujuki ya. Seperti itu. Berikutnya adalah materinya, babnya ziarah kubur. Nah, pernahkah anak-anak ziarah ke kuburan? Mungkin sebagian besar sudah pernah dilaksanakan anak-anak, biasanya setiap malam Jumat atau hari Kamis kita mengunjungi makam-makam yang orangnya sudah meninggal. Kita harus tahu apa sih ziarah kubur itu. Nah, di sini kita lihat
Ziarah kubur adalah mengunjungi makam ulama atau aulia, keluarga dan sanak famili yang sudah meninggal. Intinya ziarah kubur itu sampean itu mengunjungi ke makam orang yang sudah meninggal, termasuk para ulama, aulia, keluarga sanak famili, itu namanya ziarah kubur. Nah, bagaimana dengan hukumnya ini? Boleh apa tidak? Kita lihat di sini. Hukumnya ziarah kubur adalah, nah, kita tunjukkan di sini. Apa itu? Jawaz. Jadi hukumnya ziarah kubur itu jawaz. Apa sih jawaz? Nah, kita lihat. Jawaz itu diperbolehkan, ya. Jadi diperbolehkan anak-anak kita ke ziarah ke kubur. Berikutnya, selain hukumnya, kita harus tahu tentang tata cara ziarah kubur itu sendiri. Jadi kalau kita ke makam itu tidak sakar PDW, bahasanya seperti itu, tapi ada caranya tersendiri. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah mengucapkan salam. Tentunya anak-anak biasanya sudah diajari, ya, dulu di kelas 2, kelas 3 sudah diajari kalau kita lewat di depan makam, kita juga mengucapkan salam kepada ahli kubur. Nah, di sini juga begitu. Kalau kalian sudah datang ke makam, yang pertama adalah mengucapkan salam kepada ahli kubur semuanya. Yang kedua adalah mengucapkan salam kepada orang yang sudah meninggal atau si mayit yang sudah diziarahi, itu dikasih salam. Bu, apakah mereka itu bisa mendengar? Insya Allah bisa mendengar, tapi tidak bisa bicara. Nah, sampean yang mengunjungi, yang berziarah, mengucapkan salam, insya Allah bisa dijawab. Tata cara yang kedua adalah duduk dengan sopan. Jadi duduknya yang bagus, walaupun itu di makam atau di kuburan. Tidak boleh sakarepe sendiri, ya, tidak boleh medongkong dan sebagainya. Silakan duduk yang rapi, walaupun itu bukan tempat yang semestinya dilihat orang. Setelah duduk dengan sopan, bacalah di situ dengan ayat-ayat Al-Quran. Biasanya ada yang membaca surat Yasin, ada yang membaca tahlil dan lain sebagainya, yang sekiranya mereka itu bisa. Apakah boleh bacaan sholawat yang lainnya, Bu? Boleh. Bacalah di situ ayat-ayat Al-Quran atau sholawat yang sekiranya disampaikan kepada ahli kubur, dan itu sangat bermanfaat sekali. Setelah itu, selanjutnya, kalau kita sudah datang ke makam, kita akan mengenang jasa ulama atau jasa aulia siapapun atau sanak famili yang telah kita ziarahi. Artinya supaya kita tidak lupa dengan jasa-jasa beliau yang semestinya harus bisa kita pelajari sehingga kita bisa meniru kalau memang itu baik, ya. Yang keempat, bertafakur, berpikir, ya, dan merenung serta bermuhasabah. Kalau kalian di makam, jangan tertawa-tawa. Di makam itu banyak orang meninggal. Kita berpikir, bertafakur, merenung, bermuhasabah. Apa muhasabah itu, ya, kira-kira? Koreksi diri. Bagaimana cara koreksinya? Apakah selama kita masih hidup ini selalu berbuat baik dengan orang lain, atau banyak kesalahannya, atau kita ini banyak berbuat jelek dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan merenung, dengan bermuhasabah, insya Allah kita akan diberikan Allah kesadaran bagi orang-orang yang mau sadar diri atau bermuhasabah. Berikutnya, setelah itu ada hal-hal yang dilarang dalam ziarah. Ada loh, ya, yang dilarang. Kenapa kok dilarang? Apa saja larangannya? 1. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada orang yang sudah dikuburkan. Jadi kalau kalian pergi ke makam, jangan minta kepada orang yang sudah meninggal, itu salah, jadi syirik.
tetap kalian berdoa meminta kepada Allah ya. Hanya saja sampai itu sedang berada di makam, sedang merenung, insya Allah Allah mengabulkan apa yang kalian minta, tetapi tetap kepada Allah loh ya. Jadi jangan sampai salah, nanti bisa menjadikan syirik. Berikutnya yaitu jangan duduk di atas kuburan. Biasanya kalau di kota-kota saya pernah menjumpai bahwa makam itu banyak loh orang-orang yang duduk di atasnya itu ya, diduduk, padahal di bawahnya itu ada orang meninggal. Jangan dikira orang meninggal tidak tahu ya. Jadi jangan sampai kalian semuanya itu duduknya di atas orang atau di atas kuburan ya, seperti itu. Berikutnya, setelah dilarang duduk di atas makam, jangan melakukan sholat di dalam atau di atas kuburan. Loh, kalau kita pergi ke wali-wali itu memang disediakan khusus tempat untuk sholat, jadi tidak di mana itu, tidak di kuburannya. Jadi ada tempat tersendiri bagi pengunjung atau penziarah yang ingin menziarahi aulia-aulia wali songo, itu nanti sholatnya ada tersendiri. Baik, selanjutnya adalah babnya beberapa kitab yang menjelaskan tentang hukum ziarah ya. Itu juga dijelaskan dalam kitab apa saja yang kitab apa saja itu kita tunjukkan. Nah, setelah kita berziarah tentu ada dasarnya. Di kitab apa dijelaskan tentang ziarah kubur, dilihat di kitab Ihya Ulumuddin. Tentunya anak-anak belum mengenal ya, belum pernah pegang atau apalagi membuka. Nanti kalau sudah besar silakan anak-anak materi ini dipraktekkan. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin ini diterangkan bab ziarah kubur, boleh atau tidak silakan nanti dibaca ya. Berikutnya dalam kitab Al-Futwa Al-Kubra Al-Fiqhiyah itu juga ada penjelasan tentang ziarah kubur. Selanjutnya ada lagi kitab yang namanya I'anah At-Thalibin, juga menjelaskan yang isinya tentang ziarah kubur. Untuk yang terakhir adalah kitab Al-Syawani. Mungkin anak pun belum pernah melihat atau membacanya ya. Ini mungkin dari sini saya sampaikan biar kenal. Kalau nanti anak-anak sudah dewasa, sudah kuliah dan sebagainya, silakan yang jurusan seperti ini melihat atau mencari bab-bab yang sekiranya disampaikan di dalam bab ziarah kubur. Nah, setelah itu ada lagi satu lagi yang namanya kitab Kasyif Al-Syubuhat. Insya Allah sama saja isinya bab ziarah kubur juga. Nah, dari kitab-kitab ini tentunya sudah dikupas atau sudah disampaikan biar semuanya punya referensi atau punya pegangan. Di kitab ini ada bab tentang ini, ada bab tentang ziarah, dan supaya bisa memahami. Baik anak-anak, selanjutnya setelah kita mengetahui dalam kitab-kitabnya, sekarang saya lanjut macam-macam selamatan. Apa sih selamatan itu? Kalau di dalam bahasa Jawa itu bancaan. Biasanya kita itu suka bancaan ya. Bancaan biar tambah berkah, tambah bertambah rezekinya ya. Nah, di sini Bu Guru akan menyampaikan hanya macam-macam selamatan aja ya. Ada beberapa macam tentang selamatan. Yang pertama adalah, nah kita lihat walimatul hamli. Walimatul hamli itu bancaannya atau apa ya? Selamatan hamli itu hamil. Kalau dalam bahasa Jawa itu artinya tingkepan. Kalau anak-anak masih kelas 5 mungkin masih ada yang belum kenal ya. Bisa tanya kepada orang tua, apa sih tingkepan itu? Biasanya dikasih selamatan orang yang sedang hamil dalam umur atau usianya kandungannya
baik 3 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan itu dikasih bacaan, dikasih selamatan. Nah, itu namanya walimatul hamil. Selain walimatul hamil, ada walimatul tasmiyah. Selamatan tasmiyah itu jenengno, memberikan nama, ya. Nama siapa? Kepada jabang bayi yang sudah dilahirkan. Biasanya ngundang tetangga dan dibarengkan dengan akikoh, biasanya seperti itu. Namanya walimatut tasmiyah. Kalau ada undangan, anak-anak menerima undangan dari tetangga, ada hal undangan walimatut tasmiyah, misalkan seperti itu. Sampai biar tidak penasaran, sudah pernah diterangkan oleh Bu Guru bahwa walimatut tasmiyah itu selamatan mau memberikan nama anak bayi yang baru lahir. Berikutnya kita lihat walimatul urus. Nah, walimatul urus ini sudah sering dilakukan, yaitu pada saat orang yang punya hajat kemanten. Sebelum besoknya acara kemanten, temu kemanten, biasanya malam itu ada selamatan. Itu pada saat kemantenannya besoknya, malamnya baru bancaan atau selamatan. Berikutnya walimatul khitan. Walimatul khitan ini biasanya dilaksanakan, khitan kan untuk anak laki-laki ya. Dibancai itu biasanya anak laki-laki, karena khitan memang umumnya anak laki-laki ya. Jadi sebelum acara di rumahnya yang bersangkutan ini dikhitan, maka si tuan rumah mengadakan selamatan atau bancaan khitan. Apa sih tujuannya pakai dikasih gitu-gituan? Supaya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sedekah yang berupa makanan. Nah, anak-anak, setelah saya terangkan sekilas tentang beberapa materi yang sudah saya share di sini, maka dari itu Bu Guru akan berikan tugas di rumah ya. Ngerjakan tugas apa? Mengerjakan LKS halaman 40 sampai 43 ya, sudah dibaca. Tentunya dari sini Bu Guru mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sekilas materi yang Bu Guru berikan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.